Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, kita sudah memasuki minggu keempat dalam proses pembelajaran. Oke, pada minggu ini kita mempelajari tentang pengujian perangkat lunak ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang mengetahui kualitas program ya. Jadi sebelum kalian pemakaian perangkat lunak atau program yang kalian buat, jelas kalian harus mengujinya terlebih dahulu ya. Oke, untuk mempersingkat durasi video ini, saya langsung saja memasuki materi ya tentang pengujian perangkat lunak. Oke. Teknik uji coba perangkat lunak ya. Teknik uji coba perangkat lunak di sini ada 4 tahap ya atau 4 macam ya. Oke. Ya, pada dasarnya pengujian merupakan suatu proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap secara psikologis itu sebagai hal yang destruktif atau yang merusak ya, daripada konstruktif atau yang membangun atau memperbaiki. Seperti itu. Oke, yang pertama, testabilitas. Testabilitas perangkat lunak adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah. Yang kedua, ya, karakteristik perangkat lunak yang diuji. Karakteristik itu terbagi lagi ya. Yang pertama ada operabilitas. Semakin baik perangkat lunak bekerja, semakin efisien ia dapat diuji. Yang kedua, observabilitas. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Yang ketiga, kontrolabilitas. Semakin baik Anda dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak penguji yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Yang keempat, dekomposabilitas. Dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali. Selanjutnya, kesederhanaan. Semakin sedikit yang diuji, semakin cepat pengujian. Selanjutnya ada stabilitas. Semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan pengujian. Selanjutnya kemampuan dipahami. Semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin detail pengujiannya. Oke, tahap yang ketiga, atribut pengujian yang baik. Memiliki probabilitas yang tinggi dalam menemukan masalah. Yang kedua, tidak redundan ya. Artinya itu tidak membazir ya. Jadi perangkat lunak yang kalian buat itu tampilannya tidak terlalu luas dan segala macam. Jadi dan tidak terlalu susah ya. Jadi itu yang dimaksud, tidak redundant. Yang ketiga, harusnya jenisnya yang terbaik ya. Harusnya jenis yang terbaik. Yang keempat, tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks ya. Jadi program yang kalian buat atau perangkat lunak yang kalian buat itu tidak terlalu sederhana ya. Tidak terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Jangan terlalu kompleks. Ya, tentu yang membuat lebih kompleks itu waktunya lebih lama ya. Dan pengujiannya itu pun sedikit. Oke. Yang keempat ada desain test case. Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat digunakan. Berbagai metode tersebut menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba. Metode tersebut dapat menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi dalam menemukan masalah. Terdapat 2 macam test case sebagai berikut. Pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan.
Tes dapat dilakukan secara menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara terperinci sesuai dengan spesifikasinya. Ada dua macam pendekatan test case. Yang pertama ada black box testing dan yang kedua ada white box testing. Oke, yang pertama, test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya, apakah pemasukan data, keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutahirannya. Yang kedua, ada white box testing adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara terperinci. Oleh karena itu, logika part atau jalur logika perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Oke, materi kita sudah selesai ya. Materi kita sudah selesai. Saya harapkan siswa-siswi dapat menyimak dengan baik ya. Jikalau memang masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lewat WA saya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.